Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Tuhan genggam tanganku. Adapun firman Tuhan terambil dari Mazmur 37 ayat 24 dan pasal 139 ayat 10. Suatu sore, seorang ayah dan putri kecilnya berjalan melintasi jembatan gantung yang berada di atas sebuah sungai yang arusnya cukup deras. Karena gugup, si anak berkata, "Ayah, tolong biarkan aku memegang tanganmu, karena aku takut, sebab jembatan ini terlihat menakutkan." "Tidak, nak, akulah yang harus menggenggam tanganmu," timpal si ayah. "Loh, apa bedanya ya?" tanya anaknya dengan bingung. Sang ayah pun menjelaskan, "Ada perbedaan besar, nak. Jika engkau yang menggenggam tangan ayah dan kemudian sesuatu terjadi, kemungkinan engkau akan melepaskan tangan ayah. Tetapi jika ayah yang menggenggam tanganmu dan sesuatu terjadi, ayah pasti akan tetap menggenggam tanganmu, tidak peduli apa yang akan terjadi." Kisah ini menggambarkan sikap kita dalam beriman kepada Tuhan. Terkadang tanpa sadar kita ingin memegang tangannya. Dengan begitu rasanya kita telah mendapat kekuatan yang besar dan tidak ada yang bisa menggoyahkan kita lagi. Tetapi ingatlah bahwa menggenggam dan digenggam adalah dua kata yang berbeda artinya. Sekilas hal ini biasa saja dan tidak perlu dipermasalahkan. Tetapi dalam hal iman kepada Tuhan, hal ini penting untuk diluruskan, sehingga kita mengetahui posisi kita sebagai yang menggenggam atau yang digenggam. Kesalahan kita dalam memahami hal ini dapat memengaruhi cara kita merefleksikan iman kita kepadanya. Menggenggam artinya kita yang memegang tangan orang, dan digenggam artinya orang lainlah yang menggenggam tangan kita. Biasanya bila menghadapi bahaya, maka orang yang lebih kuatlah dan yang akan menggenggam tangan orang yang lemah. Hal yang sama berlaku dalam kehidupan iman. Seharusnya Tuhan yang menggenggam tangan kita, sebab Ia jauh lebih kuat dari kita dan tidak ada yang dapat menggoyahkannya. Ada contoh yang lain. Suatu ketika ada seorang anak kecil yang terpeleset dan jatuh ke kolam renang. Kolam renang itu dalamnya 1,5 meter dan cukup untuk membuat anak kecil itu tenggelam. Lalu ia berusaha memegang tangan seorang pemuda yang ada di sampingnya. Pemuda itu pun berusaha naik ke atas dengan kondisi satu tangan yang digantungi anak kecil itu. Tetapi belum sampai ke atas, anak itu kembali jatuh karena lepas genggamannya. Lalu pemuda itu dengan segera memegang tangan anak kecil tersebut dan dia berhasil mengangkat anak itu ke atas. Selamatlah anak tersebut karena genggaman pemuda itu, bukan karena dia yang menggenggam. Jadi biarkanlah Tuhan yang menggenggam tangan kita
Sebab di saat tubuh kita lemah dan tiada berdaya, kita akan selalu aman dalam genggamannya. Bahkan dalam keadaan yang tenang sekalipun, Ia tidak akan melepaskan tangan kita. Sebab Tuhan tahu bahwa bahaya bisa mengancam kapan saja, sehingga Ia senantiasa menjaga dan melindungi kita. Jadi, ketika masalah menimpa, katakan pada pelindung kita, "Genggamlah tanganku, ya Tuhan." Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang baik, di dalam kelemahanku ini, aku memohon agar Engkau mau memegang tanganku, sehingga aku akan tetap kuat bersamamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.